Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, topik 2 Volcanic Edifices and Deposits, segmen 3 Pyrodak. Pyrodak adalah struktur yang ada pada aliran lava panas yang mengalami proses pendinginan. Pyrodak umumnya dikenal sebagai lava tubes, lava tunnels, dan lava pipes atau pipa lava. Pyrodak yang terbentuk di langit-langit dikenal sebagai lava stalactites. Jika cairan ini berlanjut menetes dari stalaktit ke dasar permukaan gua, setelah lava berhenti mengalir, cairan ini akan menjadi padat dan membentuk lava stalagmites. Gambar di kanan ini adalah contoh-contoh pyrodak. Yang kiri atas ini pyrodak yang sangat besar berupa lava tubes, di mana orang bisa masuk ke dalamnya. Yang di kanan atas ini proses pembentukan lava tubes, di mana permukaan lava sudah mulai mengering, sedangkan di bagiannya masih berupa cairan. Yang kiri bawah ini berupa lava stalactites, dan yang kanan bawah berupa lava stalagmites. Pyrodak berikutnya adalah kolom basalt. Ketika lava tebal mendingin, akan terbentuk kekar yang mengarah ke dalam tubuh lava. Hal ini terjadi karena tubuh basalt yang telah mendingin bersifat solid dan padat, memiliki volume yang lebih kecil dibandingkan dengan basalt yang masih berupa lava. Proses pembentukan kekar ini akan lebih optimal terjadi apabila terdapat permukaan horizontal yang baik pada tubuh basalt yang mendingin. Secara normal, kolom basalt akan membentuk pola heksagonal 6 sisi, dan pada kondisi tertentu, kolom basalt juga ditemukan memiliki 5, 6, dan bahkan 7 sisi, disebut juga sebagai columnar joint. Gambar-gambar di belakang ini menunjukkan kolom basalt. Di sebelah kiri menunjukkan adanya bentuk kolom basalt yang vertikal dan berbeda di bagian atasnya. Demikian juga yang kanan atas menunjukkan kolom basalt dan yang kiri menunjukkan kontak antar kolom yang terbentuk. Proses pembentukan kolom basalt dimulai ketika proses pendinginan terjadi. Pendinginan pada tubuh aliran lava tidak terjadi secara merata. Permukaan dari aliran lava mengalami pendinginan melalui proses pertukaran panas berupa radiasi dan juga konveksi terhadap udara yang lebih dingin. Pendinginan ini terjadi lebih cepat pada bagian permukaan dibandingkan pada bagian bawah dari aliran lava. Selain itu, proses pertukaran panas juga terjadi di antara bagian atas lava dan bagian di bawahnya melalui proses konduksi. Panas secara perlahan akan mengalir ke bagian di bawahnya sehingga mencapai kondisi isotermal, di mana biasa terjadi pada 1/3 bagian dari bagian aliran lava di bawahnya. Sehingga banyak kolom basalt yang dapat ditemukan memiliki fitur yang disebut dengan razor sharp boundary, yang membatasi antara bagian atas kolom basalt yang relatif lebih tebal, kolom berukuran lebih kecil dan tidak seragam, dengan bagian bawah kolom basalt yang relatif lebih tipis, kolom lebih besar dan seragam. Gambar di kanan atas ini menunjukkan struktur razor sharp boundary, di mana bagian atas kolom lebih tebal daripada bagian di bawahnya, tetapi bagian atas kolomnya berupa kecil-kecil, sedangkan di bagian bawah kolomnya berupa kolom yang lebih besar. Demikian juga gambar yang di bawahnya ini memiliki fenomena yang sama, di mana di bagian atasnya lebih tebal daripada di bagian bawahnya. Pada kasus aliran lava yang sangat tebal dan fluid seperti pada banjir lava basalt,
Pada cross-section-nya sering ditemukan yang disebut dengan threefold subdivision atau pembagian 3 zona. Bagian bawah disebut dengan lower columnate yang tebal, bagian tengah kolom basal yang lebih berukuran kecil biasa disebut entablatur, dan bagian paling atas kolom disebut dengan upper colonnade yang seperti ditunjukkan oleh gambar di kiri ini. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api topik 1. Kita akan bertemu di topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.